Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan apa yang sudah saya isi di dokumen L2. Ini kelanjutan dari video sebelumnya di mana lalu di blok 4 itu tanaman semusim. Di sini tadi saya buat di dokumen L1-nya bahwa Pak Abdul Muiz itu punya mengusahakan tanaman semusim berupa tanaman pangan dan hortikultura. Di sini saya buat dia memelihara atau mengurus tanaman jagung. Jagungnya ada nanam 2 kali dan yang satu itu dia panen sendiri, yang satu dia tebaskan karena dia butuh duit. Nah, di sini ketika jagung itu penulisannya karena dia sudah dua-duanya sudah panen dan dalam rentang waktu panennya Mei 2022 sampai 30 April 2023, maka jagung ditulis 2 kali. Luas tanam dan luas panennya sesuai dengan yang informasi yang kita dapat nanti. Tapi di baris A ini saya sudah berikan contoh. Di baris A yang panen sendiri 416 sampai dengan 418 harus diisi karena dia panen sendiri. Lalu di sini baris A saya juga kasihkan contoh bahwa luas panennya itu tidak semuanya. Dia panen 5.000 meter persegi, tapi panennya hanya 4.000 meter persegi. Nah, karena dia panennya itu tidak sebanyak dia nanam, itu ditanya alasannya apa. Di sini saya buat alasannya itu karena hama. Jadi kodenya 2. Kode 2 di 413 itu menunjukkan bahwa ada hama. Nah, ketika 416, 418 sudah terisi, lalu langsung ke 421 untuk jagung yang dipanen sendiri. Tapi untuk jagung yang ditebaskan 409 kode 2 itu setelah kita menanyakan luas panen, kita mengisikan luas panennya bulan berapa, suruhan berapa, dan sampai 412 pertanyaan kita langsung lompat ke rincian 419. Karena di sini rincian 419 sudah disebutkan bahwa rincian 419 akan terisi kalau 409 itu berkode 2 dan atau 3. Makanya karena ini kodenya 2 langsung ke 419. Dari 419 kita lompat lagi langsung ke 421. Kenapa? Karena 420 itu untuk pembibitan. Sementara Pak Abdul Muiz tidak ada mengusahakan pembibitan jagung. Lalu cabai merah. Cabai merahnya dia nanam di Supron 1 2022. Luasnya 1.000 meter persegi dan panennya di Supron 2 2022. Pemanenan cabai merah itu sendiri. Karena pemanenannya sendiri, maka di rincian 416 sampai dengan 418 harus terisi. Berapa volume produksinya, berapa nilai produksinya ketika diuangkan, ada produksi ikutan atau tidak. Dan dari 418 kita loncat ke 421 karena 419 untuk yang berkode 2 atau 3 atau yang ditebaskan atau diijonkan, 420 untuk pembibitan, bukan untuk yang budidaya. Ini di blok 4 hortikultura. Karena Pak Abdul Muiz hanya mengusahakan itu, maka hanya 3 baris yang terisi. Lalu dari blok 4 kita lanjut ke blok 5, tanaman hortikultura tahunan. Kebetulan Pak Abdul Muiz tidak punya nih tanaman hortikultura tahunan, makanya kita langsung 01 jawab tidak dan di kotaknya pindahin, lalu langsung ke blok 6. Masuk ke blok 6 juga jangan lupa seperti di blok 4 dan di atas blok 4 tadi ada identitas yang harus kita tulis. Itu juga harus kita tulis sesuai dengan identitas yang diminta di dokumen ini. Lalu di rincian blok 6 tadi Pak Abdul Muiz ini ada mengusahakan ternak. Ternak Pak Abdul Muiz di sini saya ilustrasikan dia punya ternak sapi. Maka di 601-nya kodenya 1, lingkari 1, pindahin ke kotak satunya. Jenis ternaknya sapi, kode ternak kita cari di aplikasi kode. Apa jenis ternaknya? Jenis rumpunnya sapi Bali, kode rumpun sapi Bali juga apa. Sebenarnya mudah kalau cari di aplikasi kode ya, tinggal ketik aja sapi, nanti akan keluar langsung blok mana kita menulis sapi itu, lalu kode sapi Bali apa, kode jenis rumpun sapi Bali apa, itu langsung beberapa pertanyaan sudah terjawab. Tapi nyari rumpun, nyari 603 dan 605 itu nanti aja di rumah, jangan di rumah responden, nanti tambah lama. Itu bisa nanti di rumah ya. Lalu kita hanya nanyakan 606 sampai dengan 613 dulu.
606 Pak, sapinya ada berapa? Seluruhnya. Mau jantan, mau betina, mau anakan, mau dewasa, sudah tua ada berapa? Total. Lalu di 607 sampai dengan 613 baru ditanyain jenis kelamin. Jantannya berapa ekor Pak? Betina berapa ekor? Dari jantan berapa ekor itu umurnya berapa? Betina juga berapa? Nah, nanti kita terjemahkan sendiri di dalam dokumennya. Dia akan kasih informasi, kita tinggal menerjemahkan. Oh, anakan sekian, ada sekian ekor. Yang muda ada sekian ekor, yang dewasa betina ada sekian ekor. Itu kita terjemahkan sendiri sesuai dengan informasi yang diberikan responden. Jenis pakan juga tanyakan apakah dia semuanya pakai rumput. Ketika rumput yang dia cari ke keliling rumah atau keliling kebun, itu artinya jenisnya non industri. Lalu tujuan dia melihara sapi apa? Apa untuk dijual, apa untuk memakan sendiri, atau dia memang belum jual. Pemanfaatan produksi ini juga ada kodenya di bagian kanan tengah. Jadi pemanfaatan produksinya bisa jadi nanti ketemu dengan petani yang sudah panen sapinya atau sudah dijual, tapi bisa jadi juga ada yang belum pernah jual sapinya. Ketika dia sudah pernah menjual sapinya, maka kode 619-nya 1, tapi ketika belum pernah jual kodenya 0. Ketika sapi kodenya 619 itu 0, maka di 621-nya juga dibuat 0 karena dia belum jual sama sekali. Lalu dari sapi ternyata Pak Abdul Muiz punya peliharaan berupa ayam kampung. Ayam kampung yang ketika ada anakan yang besar dijual, ketika ada telur dijual. Makanya pengisian ayam kampungnya di kiri bawah dokumen L2 itu kita tulis ayam kampung, kode ternak kita cari berapa total ayamnya di 1 Mei 2023, bukan saat kita datang. Jadi ada kemungkinan nanti di 1 Mei dengan saat kita datang itu ada rentang beberapa hari, bisa jadi ayamnya ada yang dipotong. Nah, sebelum dipotong itu posisi 1 Mei itu ada berapa ekor ayamnya secara keseluruhan. Lalu ditanyakan lagi ada berapa ekor ayam dewasa. Ini kalau nggak salah di aplikasi kode, ayam dikatakan dewasa ketika umurnya di atas 9 bulan. Jadi kita nanyanya, Pak, umur ayam Bapak tuh yang di atas 9 bulan ada berapa ekor? Ibaratnya mungkin kayak indukannya atau udah siap untuk dipotong berapa ekor di 614. Nah, karena ini yang ditanyakan, yang diisi adalah ayam kampung, maka 615 dan 616 tidak usah diisi. Karena itu untuk khusus unggas pedaging atau ayam potong yang broiler yang merah yang umurnya 30 sampai 40 hari. Itu khusus itu. 615 dan 616. Jadi teman-teman langsung lanjut saja ke 617, 618, 619 sampai dengan 621. Jenis produksi di sini bisa multiple jawabannya. Jadi karena tadi informasi dari Pak Abdul Muiz, dia jualnya ternakan hidup, anakan hidup, ternak hidup maksudnya ya. Lalu jual telur yang dikonsumsi. Nah, maka di 620 kodenya 1,3. Di sisi lain ternyata Pak Abdul Muiz ini punya ternak anjing. Nah, anjingnya ini kita tulis di bagian kanan bawah. Tulis saja anjing, kode anjing itu berapa, lalu tanyakan di 1 Mei 2023 kemarin Pak Abdul Muiz punya berapa ekor anjing. Lalu jenis pakan anjingnya apa, lalu tujuan pemeliharaannya apa. Apakah untuk hobi atau memang dia mau jual beli anjing, bisa jadi juga. Nah, hati-hati nanti ketika di dalam bangunan tersebut ada 2 dokumen L2. Jadi ketika ada ayam kampung bisa jadi nanti Bu Baria ikut memberi makan ayam kampungnya karena mereka satu rumah ya. Nah, tapi ayam kampung ini ketika sudah dicatatkan di tempat Abdul Muiz, di tempat Bu Baria jangan dicatat lagi karena yang kita anggap mengusahakan adalah Pak Abdul Muiz. Pak Bu Baria hanya sebagai pekerja dari Pak Abdul Muiz, ibaratnya membantu mengurus ayam-ayamnya. Demikian juga dengan anjing. Ketika dalam rumah itu ada di sini ada 2 ekor anjing. Dan ada 2 dokumen L2, maka anjing itu kita tulis di salah satunya saja. Mau ditulis di tempat Pak Abdul Muiz atau ditulis di tempat Bu Bariah. Jangan ditulis 2 kali. Kalau ditulis 2 kali nanti di Bu Bariah muncul, di Abdul Muiz muncul, akan berarti anjing itu yang sebenarnya ada 2 ekor terhitung jadi 4 ekor karena kita tulis 2 kali. Ini akan mempengaruhi juga jumlah ternak yang selain ternak yang diusahakan atau ternak lainnya itu.
Lalu di blok 7 sama, itu identitas kanan atas harus diisi. Dan blok 7 karena Pak Abdul Muiz tidak ada mengusahakan tanaman kehutanan, maka 701-nya langsung kode 2 dan 2-nya kita pindahin ke kotak. Dari 701 kita pindah ke 721, lompat ke 721. Apakah melakukan usaha penangkaran tumbuhan atau satwa liar di 1 Mei 2023? Pak Abdul Muiz tidak ada menangkar tumbuhan atau satwa liar, maka kode di 721 juga kodenya 2. Karena kodenya 2, kita pindahin ke kotak angka 2-nya, lanjut ke 731. Apakah Pak Abdul Muiz ada melakukan pemungutan hasil hutan atau perburuan, mungkin berburu babi atau mungkin mengambil madu dalam hutan atau mengambil rotan dalam hutan, itu ada atau tidak? Karena Pak Abdul Muiz tidak ada, maka di 731 kodenya 2 dan 2 pindahin ke kotak, lompat ke blok 8. Blok 8 adalah mengenai budidaya ikan. Dan jangan lupa sebelum melihat blok 8 atau mengedit dokumen di blok 8, identitas di kanan atas blok 8 tetap harus diisi, walaupun isinya hanya tidak. Nah, karena Pak Abdul Muiz juga tidak ada mengusahakan budidaya ikan, maka di 801 kodenya 2. 2-nya dilingkar, pindahin ke kotak, dan lompat ke 817. Ditanya lagi, Pak Abdul Muiz ada nggak menangkap ikan di sungai, di danau, di laut, di sawah gitu, di tempat-tempat tergenang seperti menangkap belut gitu atau menangkap ikan cupang gitu, ada atau tidak Pak Abdul Muiznya? Ketika tidak ada juga, maka 817 kodenya 2 pindahkan ke kotak dan kita lompat ke blok 9. Di blok 9 sama seperti sebelumnya, ada di kanan atas ada identitas yang harus kita isi. Identitasnya kita isi, lalu jawab lagi di 901A. Ada tidak melakukan jasa pertanian di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Ketika ada, jawab iya, dan ketika tidak, lingkari 2 pindahin ke kotak. Dan ketika tidak, itu pindah ke lompat ke 902A. Ketika ada, 901B-nya ditanya, dia melakukan jasa pertanian itu yang seperti apa sih gitu? Apakah pengolahan lahan, apakah perawatan atau pengendalian hama atau pemanenan? Itu kodenya ada di aplikasi kode. Dan informasinya awalnya saya pikir jasa pertanian ini seperti 7 subsektor yang dicakup dalam Sensus Pertanian 2023. Ternyata tidak. Jasa pertanian dalam aplikasi kode itu sudah dikunci untuk jasa pengolahan lahan sendiri, jasa perawatan lahan sendiri, pemanenan sendiri juga. Jadi dia sudah terpisah berdasarkan kegiatan dari sektor tersebut, bukan dari cakupan subsektornya. Ini teman-teman bisa lihat di aplikasi kode. Lalu ditanyakan lagi ketika ada, berapa dapat duitnya ketika dia mengerjakan jasa pertanian. Ingat, jasa pertanian adalah kegiatan yang ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan orang lain, dia menyerahkannya plek ini tolong saya punya lahan kopi yang harus dipanen, saya nggak sempat panen, saya borongkan sama Anda sekian juta selama 3 atau 5 hari, terserah kamu mau ngajak berapa orang. Yang diserahi amanah tadi itu masuk ke jasa pertanian ketika dia mengajak orang lain. Tapi orang yang diajak untuk melakukan pemborongan tadi, ibaratnya orang yang direkrutnya itu bukan. Kita hanya mencatatnya di koordinator atau ketuanya saja. Maka si ketuanya itu masuk ke jasa pertanian. Atau contoh lain adalah ketika ada orang punya hand traktor. Nah, ketika ada pengolahan lahan, tetangganya minta tolong sawah saya diolah, saya menanam padi. Nah, dia bawa traktor ke sawah itu, dia operasikan sendiri, dia olah lahannya dengan menggunakan traktor, maka yang membawa traktor itu masuk ke sektor jasa pertanian. Itu informasi yang bisa saya bagi. Lalu dari 902 adalah kita menanyakan dia mengetahui istilah bibit rekayasa genetik atau tidak. Itu ketika ada, kita jawab iya, ketika tidak langsung kode 2 pindahkan ke kotak. Ini hanya menanyakan ya, dia tahu nggak mengenai istilah bibit rekayasa genetik. Ketika tidak, lanjut ke rincian 903. 903 itu menanyakan apakah tanaman-tanaman Pak Abdul Muiz berada di bawah pelindung. Di bawah pelindung ini kita harus hati-hati, maksudnya di bawah pelindung adalah sistem-sistem seperti greenhouse.
sistem-sistem penanaman yang dimana di atasnya dikasih atap plastik atau kaca yang permanen yang melindungi tanaman di bawahnya dari hama, dari udara, dari serangga-serangga. Itu sudah sangat modern, dan menurut saya kalau di wilayah pedesaan belum sampai yang seperti itu. Yang ada hanya penggunaan plastik mulsa saja, belum sampai menggunakan metode pelindungan dengan plastik atau kaca. Tapi di wilayah tertentu mungkin sudah ada, cuma kebanyakannya masih belum sampai ke sana, mungkin hanya sebagian kecil. 03 kita pindah ke 1001. 1001 adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai penyuluhan. Pak Abdul Muiz dapat penyuluhan nggak dari Dinas Kesehatan atau dari orang-orang yang berhubungan dengan pertanian? Ini memang aparat atau pihak Dinas Pertanian ya. Jadi ketika tidak, di bawah kotak tanaman pangan diberi kode 2, di bawah kotak hortikultura diberi kode 2, dan seterusnya sampai kehutanan diberi kode 2 di bawah kotaknya. Lalu 1002 ada mengikuti perhutanan sosial, ini juga cuma menanyakan ada atau tidak. Kalau tidak langsung dilingkari 2, pindahkan ke kotak dan lompat ke 1003. 1003 nanyakan ada melakukan penanaman atau memanfaatkan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian lainnya dalam satu bidang. Ada agroforestry enggak di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Kita cuma nanyain, tapi kalau dia nanya agroforestry itu apa, mungkin gambarannya seperti ini. Ketika dia punya tanaman tegakan seperti tanaman karet, sawit gitu. Nah, di bawah karet atau sawit itu kan ada rumput. Nah, dia lepaskan sapi atau kambingnya di bawahnya untuk makan rumput itu. Kurang lebihnya seperti itu kalau saya baca di buku pedoman. Ketika tidak langsung ke 1004A, ada jadi anggota kelompok tani atau tidak, hanya menjadi anggota, ada atau tidak yang bersangkutan, yaitu Pak Abdul Muiz tadi. Lalu di 1004B ada menjalin kemitraan atau pertanian plasma di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, ada atau tidak. Lalu di 1005 adalah pertanyaan penggunaan alat mesin pertanian, ada atau tidak. Alat mesin pertanian ini bisa jadi hand traktor atau alat-alat yang memang sudah modern. Lalu penggunaan internet, misalnya dia mencari cara memupuk kopi yang benar di YouTube, itu udah masuk ke penggunaan internet. Ketika ada ya si Pak Abdul Muiznya. Lalu penggunaan drone dari atas dia memantau lahannya, ada atau tidak. Lalu penggunaan kecerdasan buatan, ini sebenarnya kayak dia penggunaan robot artificial intelligence, ada atau tidak. Lalu di 1006 adalah penggunaan pupuk. Pupuk apa saja yang digunakan Pak Abdul Muiz dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Itu semua macam jenis pupuknya kita catat ketika ada lebih dari satu. Jadi ketika ada pupuk urea, ureanya dilingkar. Lalu pupuk NPK-nya jika ada juga dilingkari juga. Lalu ada kotoran hewan juga dilingkar. Maka penulisannya di kotak sebelahnya itu adalah 1,2,6. Itu cara penulisan. Lalu di 1006B ditanyakan lagi ketika ada pupuk urea, berapa kilo pupuk ureanya? Atau ketika ada pupuk urea yang cair, berapa liter yang dipakai? NPK-nya juga demikian. Lalu 1006C hampir sama dengan 1006A, pakai pestisida apa? Selama 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Pak Abdul Muiznya itu ada pakai pestisida apa? Di sini ada insektisida. Insektisida itu untuk serangga, herbisida untuk gulma atau rumput. Lalu fungisida itu untuk jamur. Lalu rodentisida untuk tikus. Jadi dari pestisida yang ada itu 1 sampai 5 dia makainya yang mana? Ketika ada lingkari, pindahin ke kotak. Cara penulisannya juga hampir sama dengan 1006A, 1,2,3. Hati-hati 1006A dan 1006C, jangan sampai teman-teman pilih kodenya juga ada. Nanti ada kode 1, 2, tiba-tiba muncul kode 9 atau 0. Itu kan aneh, udah dia jelasin pakai pupuk urea, pupuk NPK ternyata dijawab juga tidak menggunakan pupuk. Atau dijawab juga tidak mengusahakan budidaya tanaman perikanan. Jadi kan aneh, pupuknya ada tapi dijawab tidak menggunakan pupuk. Itu sama, pestisida juga sama. Ketika sudah dijawab insek, loh kok muncul ini jawaban barunya itu tidak menggunakan pestisida? Kan aneh tuh. Jadi mana yang benar? Orang ini pakai pupuk, pakai pestisida atau tidak?
Lalu di 1007 juga hanya menanyakan punya pencatatan atau pembukuan atau tidak. 1008 ini saya dapat komentar bagaimana saya bingung cara menghitung pendapatan di 1008. Kalau menurut saya ini jangan dihitung lah ya, kita tanyakan saja sama bapaknya. Pak Abdul Muiz ini dari usaha bapak yang ada dari sektor pertanian misalnya, atau dari dia pedagang juga, dari sektor pertaniannya itu menyumbangkan berapa persen dari pendapatan total bapak dalam 1 tahun atau dalam 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, berapa persen yang pendapatan itu berasal dari sektor pertanian. Gitu aja nanyanya, yang taunya ya bapaknya itu, nanti biar bapaknya aja yang kira-kira berapa persen lah gitu. Lalu 1009 adalah mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan rincian 210. Ketika 210-nya kodenya 7 dan atau 8, jadi ketika 210 untuk Pak Abdul Muiz itu ada kode 7 dan 8, maka tanyakan apakah dia ada melakukan kegiatan ekonomi selain sektor pertanian, misalnya perdagangan, atau misalnya dia ngojek, atau misalnya dia itu PNS. Nah, itu juga kita tanyakan di 1009. Apa pekerjaan lain dia selain dia mengusahakan tanaman pertanian, itu bahasa lainnya. 1010 adalah apakah dapat bantuan untuk usaha pertaniannya, ketika ada dapat bantuan dari siapa. Lalu di 1010C itu berupa bantuan yang seperti apa. 1011 ini hanya menanyakan juga punya akses terhadap KUR atau tidak. Kalau punya akses, di 1011B-nya ditanyakan pernah ngajukan kredit atau tidak di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Lalu di 1012A adalah apakah unit usaha Pak Abdul Muiz ini melakukan asuransi atau mengasuransikan tanamannya. Usahanya itu ada yang diasuransikan tidak, usaha pertanian ya. Unit usaha di sini unit usaha pertanian. Jadi ada atau tidak Pak Abdul Muiz mengasuransikan dia yang bertani itu. Kalau ada, dia mengasuransikan yang mana? Apakah tanamannya, apakah dia mengasuransikan ternaknya, atau mengasuransikan yang lain. Lalu 1013 juga hanya menanyakan saja, Pak Abdul Muiz punya nggak surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya? Hanya menanyakan saja. Lalu di 1014 sampai dengan 1016 jangan lupa di sini ada rambu-rambunya. Pertanyaan 1014 sampai 1016 hanya ditanyakan jika wilayah itu adalah wilayah perkotaan atau rincian 105 kodenya 1. Kalau kode 105 kodenya 2 tidak usah ditanyakan, blank saja. Karena yang ini bahan ini adalah 105-nya kode 1, maka 1014 sampai dengan 1016 saya jawab harus ditanyakan, ibaratnya begitu. Lalu di blok catatan adalah komoditas apa saja yang diusahakan oleh Pak Abdul Muiz. Semua komoditas yang diusahakan oleh Pak Abdul Muiz itu kita catat di blok catatan. Ini sebenarnya adalah salah satu cara cepat nanti PML untuk memeriksa konsistensinya dengan dokumen L1 dan dengan hasil tagging Wilkerstad. Ini jadi kalau teman-teman salah buatnya ya PML nanti akan salah menafsirkannya. Jadi kalau tidak, PML ini harus bongkar-bongkar dokumen, melihat Bapak ini subsektor apa saja yang diusahakan. Blok 12 itu pengesahan, jangan lupa tanggal wawancaranya dibuat, tanda tangannya, dan jam selesai wawancara juga harus diisi. Lalu keterangan dari petugasnya sendiri itu siapa? Tanggal pencacahannya, nomor HP, dan tanda tangan. Ini pengisian di dokumen L2 pencacahan lengkap sensus pertanian 2023. Gambaran awal ini dapat menjawab kebingungan teman-teman dalam melaksanakan pendataan sensus pertanian 2023. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa pelaksanaan lapangan sensus pertanian 2023 itu sekali jalan. Jadi sekali jalan bawa L1, bawa L2,
bawa peta dan bawa HP untuk tagging aplikasi Wilkerstart. Tapi kalau teman-teman milihnya taggingnya belakangan, itu juga boleh, itu dikembalikan sama teman-teman. Jadi jangan listing dulu baru nyacah, besoknya datang lagi, itu 2 kali kunjungan. Tidak, SOP-nya tidak begitu. Itu SOP di 2013 lalu. Kalau 2023 itu langsung datang, isilah L1 di sana, isilah L2 di sana, tagging lah di sana. Ini pengisian dokumen dari dokumen L1 dan L2 yang sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi untuk perhitungan cepat akan saya bagikan pada video yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan dan perbanyak istighfar. Dunia makin panas, jadi semuanya bawaannya banyak yang emosi sehingga rentan, sangat riskan ketika terjadi gesekan-gesekan. Ya, selamat melakukan pendataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.